Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan memulai pelajaran akhlak dari kitab Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Sekarang kita sudah masuk kepada fasal yang ke-11, yaitu faslun fil wara'i fi halati ta'allum. Fasal yang menjelaskan tentang wara' pada waktu belajar. Apa itu waro? Waro adalah menjaga diri dari sesuatu yang haram. Kita mulai saja. Jadi sebagian dari ahli hadis meriwayatkan terkait bab ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya beliau bersabda, barang siapa yang tidak warok pada saat belajar, maka Allah akan mengujinya dengan salah satu dari 3 perkara. Apa saja 3 perkara tersebut? Yang pertama, ada kalanya dia mati di kala muda. Yang kedua, akan tinggal di pelosok atau yang penduduknya itu orang-orang yang bodoh sehingga membebani orang tersebut. Yang ketiga, akan diuji dengan menjadi kaki tangan penguasa. Ini adalah cobaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang ketika belajar itu tidak menjaga diri dari sifat wara'. Apa saja? Yang pertama, imma dia itu mati dalam keadaan muda. Yang kedua, dia akan dikirim atau dia akan tinggal di daerah pelosok yang mana semuanya itu orang-orang bodoh sehingga tidak ada panutan baginya. Dan yang ketiga adalah dia akan diuji menjadi kaki tangan penguasa atau bisa disebut dengan kacung-kacungnya. Sungguh hina orang tersebut. Jadi harus menjaga diri dari sifat wara', apalagi ketika sudah ada di pondok. Paham ya? Maka manakala dalam menuntut ilmu dapat bersifat wara', maka ilmunya akan bermanfaat dan belajarnya baginya lebih mudah, dan faedah ilmu dalam belajar yang didapatkan lebih banyak. Ketika adik-adik belajar di pondok ini sekalian menjaga diri dengan sifat wara', maka adik-adik ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, akan mendapatkan faedah-faedah ilmu yang banyak, dan akan bisa belajar atau menangkap pelajaran dengan mudah, gampang. Hafalan gampang, belajar gampang. Itu kalau adik-adik menjaga diri dari sifat wara'. Dan di antara sifat wara' adalah menjauhi untuk terus-terusan kenyang, banyak tidur, banyak bicara pada pembicaraan yang tidak bermanfaat. Harus dicatat ini. Dan menjauhi memakan makanan dari pasar jika memungkinkan. Makanan-makanan yang dijual di pasar itu nggak usah dibeli kalau bisa, ada alasannya. Karena makanan pasar lebih dekat dengan najis. Jadi yang buat belum tentu tahu hukumnya, makanan ini sudah terkena najis atau tidak, kotor, dan lebih menjauhkan dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih mendekati kepada kelalaian, dan juga karena pandangan mata orang miskin tertuju pada makanan tersebut, sementara ia tidak mampu untuk membeli makanan tersebut. Lalu hatinya terasa sakit karenanya. Karena apa? Tidak bisa mencicipi makanan tersebut.
Oleh karena itu hilanglah barokah dari makanan pasar tersebut. Jadi apa di antara sifat waro itu apa? Saya ulang lagi, yaitu tidak kenyang, yaitu jangan terlalu kenyang. Yang kedua, jangan banyak tidur. Yang ketiga, jangan banyak berbicara kecuali untuk yang bermanfaat saja. Jangan banyak bercanda artinya. Dan menjauhi makanan-makanan yang ada di pasar sebisa mungkin. Dihikayatkan bahwasannya Imam Asy-Syaikh Al-Jalil Muhammad bin Fadl konon pada saat belajarnya tidak mau memakan makanan dari pasar. Konon ayah beliau yang tinggal di daerah pelosok mempersiapkan makanan putranya. Jadi disiapkan makanan dari rumah sehingga apa? Anaknya ini tidak makan atau tidak jajan dengan jajanan pasar. Dan masuk ke kamar putranya pada hari Jumat. Lalu dia melihat di kamar putranya ada roti yang dibeli dari pasar pada hari itu. Ada roti yang dibeli dari pasar. Padahal sudah apa? Sudah dikasih bekal dari rumah supaya tidak membeli jajan di pasar. Kemudian ayahnya ini marah dan tidak mau berbicara kepada anaknya. Putranya membuat alasan dengan berkata, bukan aku yang membelinya dan saya tidak ridho dengan keberadaannya, akan tetapi teman saya yang membawanya. Jadi dengan alasan saya nggak beli jajanan pasar tersebut, yang membelikan adalah temannya, dan saya sebenarnya nggak mengharapkan, nggak ridho juga dibelikan makanan pasar, kata anaknya beralasan seperti itu. Kemudian sang bapak berkata, jikalau saja kamu memang berhati-hati dan bersikap waro, tentu temanmu tidak akan berani memberimu makanan itu. Seperti itulah ulama-ulama terdahulu bersifat waro. Padahal apa? Kelihatannya remeh membeli makanan di pasar. Cuman ulama terdahulu menjaga hal tersebut. Karena apa? Karena mungkin saja ketika pembuatannya si pembuat ini tidak tahu hukum najis, hukum suci, sehingga nanti makanannya akan terkena najis. Dia nggak tahu. Oleh karena itu mereka diberi taufik meraih ilmu dan mampu mengajarkannya, sehingga nama mereka tetap abadi sampai pada hari kiamat. Dan telah berwasiat seorang faqih dari golongan fuqaha yang zuhud pada orang yang menuntut ilmu, hendaklah engkau menjauhi sifat ghibah. Apa ghibah itu? Bergosip. Dan dari duduk bersama orang yang banyak ngomong. Dan dia juga berkata, orang yang banyak bicara itu mencuri umurmu dan menyia-nyiakan waktumu. Karena apa? Karena omongannya itu tidak manfaat. Ngomongin fulan, ini ngomongin fulan, ngomongin apa, nggak ada faedahnya. Kecuali orang tersebut banyak omongnya itu untuk bermusyawarah dalam berilmu, untuk belajar bersama dengan temannya, sehingga banyak ngomong, itu diperbolehkan. Tapi kalau ngomong-ngomongnya tidak ada manfaatnya, itu enggak perlu. Karena apa? Di sini dikatakan umur itu, omongan tersebut akan menyia-nyiakan umurmu, waktumu terbuang dengan sia-sia karena tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Termasuk sifat waro adalah menjauh dari orang-orang yang berbuat kerusakan, menjauh dari orang-orang yang suka berbuat maksiat, dan menjauh dari orang pengangguran yang tidak mempunyai pekerjaan, yang mana orang tersebut tidak mau usaha. Kalau pengangguran tapi mau usaha, mau belajar, nggak apa-apa didekatkan. Tapi kalau ada pengangguran nggak mau usaha, jangan. Nanti apa? Nular. Malesnya itu nular ke kamu.
Karena berdampingan dengan mereka itu pasti akan berdampak. Makanya orang itu dilihat dari temannya. Kalau temannya itu baik, maka orang tersebut akan baik. Tetapi kalau temannya itu jelek, maka orang tersebut sudah pasti jelek. Karena di awal-awal itu sudah dijelaskan seperti itu. Dan termasuk dari sifat warok juga adalah duduk menghadap kiblat saat belajar. Kemudian melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, mengerjakan apa yang disunnahkan oleh Nabi dari sifat-sifat Nabi. Dan memohon doa dari orang-orang yang baik, dari ulama, ada orang soleh. Misalkan ada ulama atau orang soleh yang datang ke pondok, minta doanya biar ilmunya berkah, biar belajarnya kuat, biar hafalannya kuat, biar bisa menghatamkan Al-Quran. Minta doanya. Ini termasuk dari sifat-sifat warok. Dan hati-hati dari doa orang-orang yang teraniaya. Jangan sampai berbuat zalim yang mana bisa menyebabkan orang yang dizolimi itu mendoakan kita dengan doa yang buruk. Karena apa? Karena doanya orang yang teraniaya itu mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah. Jadi usahakan ketika di pondok itu jangan sampai menyakiti gurunya, apalagi kiai. Jangan sampai menyakiti teman-temannya. Jangan sampai temannya diancam, jangan ikut belajar seperti ini, diancam untuk tidak belajar. Ketika temannya nanti berdoa di dalam hati, akan dijabahi oleh Allah, akan mustajab doanya. Ketika teman kamu yang dianiaya meminta kepada Allah untuk tidak memberimu dengan ilmu yang manfaat, maka kamu akan belajar dengan tanpa ada faedah. Karena doanya orang yang teraniaya itu mustajab. Saya ulangi lagi, termasuk dari sifat waro adalah menjauhi orang-orang yang berbuat kerusakan. Pertama, menjauhi orang-orang yang berbuat maksiat. Yang kedua, yang ketiga, duduk menghadap kiblat saat belajar. Nanti insya Allah minggu depan kita akan menerangkan tentang menghadap kiblat ini. Yang keempat adalah melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima itu mohon doa dari orang-orang yang soleh, dari seorang ulama. Dan yang keenam adalah berhati-hati dari orang yang teraniaya. Insya Allah ini adalah part 1 dari bab warok ketika belajar. Insya Allah minggu depannya lagi kita akan membahas tentang part 2-nya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.